Perang Padri terjadi di tanah Minangkabau, Sumatera Barat pada tahun 1821 sampai 1837. Perang Padri sebenarnya merupakan perlawanan kaum Padri terhadap dominasi pemerintahan Hindia Belanda di Sumatera Barat. Perang ini bermula adanya pertentangan antara kaum Padri dengan kaum adat dalam masalah praktik keagamaan. Pertentangan itu dimanfaatkan sebagai pintu masuk bagi Belanda untuk campur tangan dalam urusan Minangkabau. Orang-orang yang melakukan gerakan pemurnian ajaran Islam di Minangkabau itu sering dikenal dengan kaum Padri. Dalam melaksanakan pemurnian praktik ajaran Islam, kaum Padri menanam praktik berbagai adat dan kebiasaan kaum adat yang memang dilarang dalam ajaran Islam seperti berjudi, menyapung ayam, dan minum-minuman keras. Kaum adat yang mendapat dukungan dari beberapa pejabat penting kerajaan menolak gerakan kaum Padri. Terjadilah pertentangan antara kedua belah pihak, timbullah bentrokan antara keduanya. Fase pertama, tahun 1821 sampai 1825. Pada fase pertama, kaum Padri menyerang pos-pos dan pencekatan terhadap patroli Belanda. Bulan September 1821, pos-pos Himawang menjadi sasaran serbuan kaum Padri. Begitu pula dengan pos-pos lain seperti Soli Air dan Sipinang. Pasukan Padri menggunakan senjata-senjata tradisional seperti tombak dan parang. Sedangkan Belanda dengan kekuatan 200 orang serdadu Eropa ditambah sekitar 10.000 pasukan orang pribumi termasuk juga kaum adat. Belanda menggunakan senjata-senjata lebih modern seperti meriam dan senjata api lainnya. Tuanku Pasaman dengan sisa pasukannya kemudian mengulurkan diri ke Lintau. Sementara itu pasukan Belanda setelah berhasil menguasai seluruh lembah Tanah Datar kemudian mendirikan benteng di Batu Sangkar yang kelak terkenal dengan sebutan Fort van de Keperen. Perlawanan kaum Padri muncul di berbagai tempat. Tuanku Pasaman memusatkan perjuangannya di Lintau dan Tuanku Nandrenceh memimpin pasukannya di sekitar Pasok. Pasukan Tuanku Nandrenceh harus menghadapi pasukan Belanda di bawah pimpinan Kapten Govinet. Periode tahun 1821 hingga 1825, serangan-serangan kaum Padri memang meluas di seluruh tanah Minangkabau. Bulan September 1822, kaum Padri berhasil mengusir Belanda dari Sungai Puar, Guguk Sigandang, dan Tajong Alam. Menyusul kemudian di Borneo, kaum Padri harus menghadapi pasukan PH Marinus. Pada tahun 1823, pasukan Padri berhasil mengalahkan tentara Belanda di Kapau. Kesatuan kaum Padri yang terkenal berpusat di Bonjol. Pemimpin mereka adalah Peto Syarif yang dalam sejarah Perang Padri ini dikenal sebagai Tuanku Imam Bonjol. Ia sangat gigih memimpin kaum Padri untuk melawan kekejaman dan keserakahan Belanda di tanah Minangkabau. Belanda merasa kewalahan dalam melawan kaum Padri sehingga mengambil strategi damai. Oleh karena itu, pada tanggal 26 Januari 1824 tercapailah perundingan damai antara Belanda dengan kaum Padri di wilayah Alahan Panjang. Perundingan ini dikenal dengan Perjanjian Masang. Tuanku Imam Bonjol tidak keberatan dengan adanya perjanjian damai tersebut, akan tetapi Belanda justru memanfaatkan perdamaian tersebut untuk menduduki daerah-daerah lain. Kemudian Belanda juga memaksa Tuanku Mensiangan dari kota Lawas untuk berunding, tetapi ditolak. Tuanku Mensiangan justru melakukan perlawanan, tetapi Belanda lebih kuat, bahkan pusat pertahanannya kemudian dibakar, dan Tuanku Mensiangan ditangkap. Tindakan Belanda itu telah menimbulkan amarah kaum Padri, Alahan Panjang, dan menyatakan pembatalan kesempatan dalam perjanjian Masang. Tuanku Imam Bonjol menggelorakan kembali semangat untuk melawan Belanda. Dengan demikian, perlawanan kaum Padri masih terus berlangsung di berbagai tempat. Fase kedua, tahun 1825 sampai 1830. Pada tahun 1825 sampai 1830, Kolonel Destros yang merupakan penguasa sipil dan militer di Sumatera Barat berusaha mengadakan kontak dengan tokoh-tokoh kaum Padri untuk menghentikan perang dan sebaliknya perlu mengadakan perjanjian damai. Tuanku Imam Bonjol menolak, kemudian menemui Tuanku Lintau ternyata merespon ajakan damai itu. Hal ini juga didukung Tuanku Nandrenceh.
Itulah sebabnya pada tanggal 15 November 1825 ditandatangani Perjanjian Padang. Isi Perjanjian Padang itu antara lain sebagai berikut. 1. Belanda mengakui kekuasaan pimpinan Padri di Batu Sangkar, Saroso, Padang Gugusi Gandang, Agam, Bukit Tinggi, dan menjamin pelaksanaan sistem agama di daerahnya. 2. Kedua belah pihak tidak akan saling menyerang. 3. Kedua pihak akan melindungi para pedagang dan orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. 4. Secara bertahap Belanda akan melarang praktik adu ayam.